Kebutuhan akan ikan memang tak pernah ada habisnya dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kebutuhan konsumsi atau sebagai ikan hias. Salah satu jenis ikan yang sering dicari adalah ikan nila. Ikan nila banyak diminati karena tubuh dan dagingnya enak. Tahukah kamu, menurut beberapa penelitian, salah satunya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa bisnis budidaya ikan air tawar semakin diminati. Salah satunya ikan nila. Ternyata, budidaya ikan nila cukup mudah dibudidayakan loh. Selain pertumbuhannya yang cepat, ikan ini juga tahan terhadap penyakit. Sekarang sudah banyak metode sistem budidaya ikan nila. Apa saja sih? Mari kita ulas. Langkah awal dalam budidaya tentu saja tidak lepas dari kolam. Ada beberapa jenis kolam yang bisa untuk budidaya ikan nila. Contohnya, kolam beton, kolam terpal, kolam tanah. Ada juga yang menggunakan keramba apung. Tentukan dan sesuaikan budgetnya. Untuk pemula kami sarankan menggunakan kolam terpal. Harga yang terjangkau dan efektif dalam budidaya ikan nila. Pastikan kesiapan kolam. Jika kalian menggunakan kolam terpal baru, cuci kolam terpal menggunakan air bersih. Lalu keringkan beberapa hari. Lalu diisi air agar mempercepat hilangnya bau dari kolam terpal baru. Bisa kalian masukkan ke debong pisang. Jika kesiapan kolam sudah terpenuhi, langkah selanjutnya adalah kesiapan air. Air ini menjadi peran penting, karena menjadi tempat kelangsungan hidup ikan nila yang akan kita budidaya. Endapkan air beberapa hari. Kegunaannya agar kadar besi atau kandungan zat berbahaya bagi ikan dapat menguap dan netral. Baru kemudian bisa ditebar bibit ikan nila. Sebelum kalian tebar bibit ikan, ada beberapa yang harus diperhatikan. Bibit yang berkualitas biasanya gesit, tidak berjamur. Respon yang baik terhadap pakan. Pilihlah ikan nila jantan atau ikan nila yang sudah dimonoseks, karena lebih cepat tumbuh. Berikut adalah beberapa jenis ikan nila. Ikan nila gesit, ikan nila black prima, ikan nila Bangkok, ikan nila Larasati, ikan nila gift, ikan nila nirwana, dan masih banyak lagi. Pilihlah jenis bibit ikan yang kalian ingin budidayakan. Setelah kalian menentukan jenis ikan yang ingin dibudidayakan, langkah selanjutnya menentukan metode yang akan diterapkan di dalam budidaya ikan nila ini. Berikut ulasannya. Metode sistem bioflok. Apakah kalian tahu apa itu bioflok? Dan bagaimana bioflok itu bisa terjadi? Mari kita bahas bersama. Bioflok sendiri berasal dari kata bios yang artinya kehidupan, dan flok, gumpalan. Jadi bioflok adalah kumpulan dari berbagai organisme, bakteri, jamur, algae, protozoa, cacing del, yang tergabung dalam gumpalan. Bioflok dapat terbentuk jika ada 4 komponen yaitu sumber karbon, bahan organik dari sisa pakan dan kotoran ikan, bakteri pengurai dan ketersediaan oksigen. Terbentuknya bioflok terjadi melalui pengadukan bahan organik oleh aerasi supaya terlarut. Berikut langkah penerapan metode sistem bioflok. Sistem bioflok memerlukan asupan oksigen yang cukup. Pastikan aerator kalian cukup untuk mensuplai oksigen ke dalam kolam. Aerator harus mensuplai oksigen minimal 10 liter per menit. Pasanglah 9 atau lebih titik aerasi, tempatkan aerasi secara terstruktur, agar dapat mengaduk bakteri dan membantu terjadinya pembentukan flok. Untuk pembahasan aerator kita buat di video berikutnya ya. Kalau kita bahas di sini kepanjangan nanti. Bahan media bioflok adalah garam krosok 1 kg per meter kubik. Kapur dolomit 50 gram per meter kubik, molase 100 ml per meter kubik, probiotik dengan komposisi Bacteri Bacillus sep. 10 ml per meter kubik masing-masing bahan tersebut dicampur dengan air secara bertahap, lalu dimasukkan ke kolam. Diamkan air yang sudah dicampur dengan bahan-bahan tadi. Tunggu selama kurang lebih 7 hari biarkan probiotik terfermentasi. Jika sudah, tinggal kita masukkan bibit masuk ke kolam yang sudah disediakan. Ciri-ciri bioflok berhasil, ditandai bercak kecoklatan di dinding kolam menandakan probiotik berhasil terfermentasi. Pantau kepadatan flok menggunakan Imhoffken berkala. Rata-rata pembudidayaan ikan nila sistem bioflok, memakai kolam terpal bulat, alasannya,
agar probiotik dan molase teraduk secara maksimal, meskipun ada beberapa yang menggunakan kolam terpal kotak. Itulah pembahasan tentang bioflok. Jika ada yang mau ditanyakan tulis saja di kolom komentar, nanti kita jawab. Yuk ke pembahasan selanjutnya, metode air deras. Salah satu teknologi budidaya yang mulai banyak diperhatikan adalah budidaya ikan nila kolam air deras. Kolam air deras baik untuk budidaya ikan nila karena sirkulasi air yang terus terjadi memberi manfaat besar terhadap ikan. Prinsip dalam budidaya ikan kolam air deras adalah memanfaatkan aliran air sehingga terus terjadi arus. Sehingga air dalam kolam tidak akan menetap dan akan terus berganti. Ini sangat bagus karena kotoran ikan tidak mengendap. Dengan sistem air deras maka kualitas air yang digunakan akan selalu terjaga dengan baik. Sebab aliran air yang terjadi memungkinkan pergantian air secara otomatis sehingga sisa kotoran dan amoniak dapat dibersihkan dengan terbawa arus air. Ikan yang dibudidayakan dalam kolam air deras umumnya memiliki metabolisme yang baik sehingga ikan memiliki pertumbuhan yang relatif cepat. Air yang terus mengalir akan merangsang ikan bergerak secara aktif sehingga hal ini akan memicu nafsu makan. Kandungan oksigen pada kolam air deras dipastikan jauh lebih baik sebab aliran air sendiri memicu pengadukan yang dapat memudahkan pengikatan oksigen. Oleh sebab itu budidaya kolam air deras tidak lagi memerlukan aerator sebagai suplai oksigennya. Metode budidaya dengan air deras mendukung tingkat padat tebar yang tinggi. Kondisi air yang selalu berganti menyebabkan kualitas air selalu dalam kondisi optimal bagi ikan. Di sisi lain aliran air yang deras akan senantiasa membawa oksigen. Jika dirasa video ini bermanfaat, subscribe, like, komen. Karena dengan sahabat subscribe, itu adalah bentuk apresiasi kalian terhadap channel ini agar kami semakin semangat membuat videonya. Kalau sudah terima kasih. Satu lagi kabar positif tentang keberhasilan inovasi teknologi di bidang perikanan, yaitu air tawar teknologi modern yaitu Rerkulasi Aquaculture System, RAS. RAS merupakan sistem budidaya ikan secara intensif dengan menggunakan infrastruktur yang memungkinkan pemanfaatan air secara terus-menerus, resirkulasi air, seperti fisika filter, biologi filter, ultraviolet, dan oksigen. Pada dasarnya, sistem RAS hampir mirip dengan metode air deras, karena sama menggunakan pergantian air secara terus-menerus. Yang membedakan metode air deras pergantian air terjadi secara alami. Sedangkan sistem RAS menjalankan sirkulasi pergantian air dengan bantuan mesin. Metode air deras cocok bagi yang tinggal di pedesaan yang pasokan air melimpah. Sedangkan RAS cocok untuk di perkotaan. Dari ketiga metode yang dijelaskan barusan, sama-sama memiliki kelebihan yaitu bisa dilakukan tebar padat bibit, yakni rata-rata 100 ekor sampai dengan 130 ekor per meter kubik. Dalam sistem RAS, harus ada beberapa filter yaitu, filter mekanik, filter biologis, filter ultraviolet, biotower. Fungsi dari filter mekanik adalah untuk menyaring limbah yang berasal dari kolam ikan. Limbah tersebut bisa berupa kotoran ikan dan sisa pakan ikan yang tidak termakan. Filter biologis, pada kolam kedua ini Anda bisa meletakkan biobol. Fungsi dari biobol adalah untuk mengurai amoniak menjadi nitrit dan nitrat yang bisa dikatakan lebih aman untuk ikan. Nitrit-nitrat ini adalah bakteri mikroorganisme, baik untuk pertumbuhan ikan nila. Fungsi dari UV sterilizer ada untuk mensterilkan air. Jadi sinar UV yang keluar dari UV sterilizer mampu membunuh kuman dan bakteri yang ada pada air. Dari data yang kami dapat, sinar UV yang dikeluarkan dari UV sterilizer tersebut mampu membunuh kuman. Biotower, fungsi biotower adalah sebagai bak penampung air sebelum dikembalikan lagi ke kolam pembesaran atau kolam budidaya. Penggunaan biotower yang diletakkan di tempat yang tinggi bertujuan untuk menambah tekanan air saat dimasukkan kembali ke dalam kolam budidaya, sebab tekanan air yang tinggi juga selaras dengan gelembung udara yang masuk ke air. Jadi intinya, semakin tinggi tekanan air, semakin banyak pula gelembung udara yang dihasilkan dan kandungan oksigen terlarut dalam air juga semakin tinggi, yang pada ujungnya ikan bisa tetap sehat karena tidak sampai kekurangan oksigen. Itulah sekelumit tentang budidaya ikan nila.
Silakan pilih untuk diterapkan di budidaya ikan nila kalian. Semoga kalian tetap semangat menjalani prosesnya. Langkah selanjutnya adalah pemanenan. Inilah yang ditunggu-tunggu petani ikan nila, di mana jerih payah melewati proses berbuah dengan rupiah. Kalau sudah berurusan dengan rupiah, apakah kalian sudah siap budidaya ikan nila? Pemanenan baiknya dilakukan di pagi atau sore hari sebab cuaca tidak terlalu panas. Kalian bisa mensortir ikan nila menurut permintaan pasar. Jangan lupa, tetangga disisihkan agar budidaya